Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati dengan NPM 2311011133, mahasiswa program studi S1 Manajemen Angkatan 2023 Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan cuplikan dari wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan dari PT yang tidak bisa saya sebutkan namanya dalam video ini. Wawancara yang saya lakukan ini membahas mengenai isu diskriminasi dan isu pelanggaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT tersebut. Baik, langsung saja berikut cuplikan wawancaranya. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Sebelum mulai aku mau kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Lismawati, aku dari program studi S1 Manajemen Universitas Lampung. Sebelum wawancara aku mau ucapin terima kasih banget nih buat kakaknya karena udah bersedia aku wawancarai malam ini. Ya Kak, sama-sama. Bisa saya mulai ya Kak wawancaranya? Bisa Kak. Oke. Nah, yang pertama, sudah berapa lama perusahaan tempat kakak kerja ini berdiri? Kurang tahu sih berapa tepatnya, berapa lamanya, tapi udah cukup lama ada. Oh gitu. Terus berapa banyak sih Kak karyawan yang kerja di sana? Sekitar 30-an. Ya lumayan banyak ya Kak. Kalau sistem rekrutmen karyawannya sendiri itu gimana? Ya kayak biasanya gitu sih, kirim CV dan surat lamaran, terus nanti ada tahap interview atau wawancara, terus baru deh kalau misalkan keterima bisa mulai kerja. Oke. Terus perusahaan tuh punya program pelatihan nggak sih Kak buat karyawan barunya? Ada, biasanya dilatih itu selama seminggu, terus kayak pengenalan alat dan tugas-tugasnya gitu. Oke. Kalau tantangan terbesar buat perusahaan tuh apa Kak yang saat ini? Kalau sekarang kayaknya karena banyak pesaing yang jual produk yang sama deh. Oke gitu. Kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan ke isu diskriminasinya ya Kak. Oke, silahkan. Yang pertama itu, apakah kakak ini ngerasa ada batasan usia di proses rekrutmen di perusahaan? Sebenarnya bukan yang gimana-gimana, cuma kayak karyawan baru kebanyakan umurnya di bawah 30 tahun. Oke, terus gimana perusahaan menilai kinerja karyawan yang lebih tua dibandingkan yang lebih muda? Mungkin menurut perusahaan, karyawan yang muda itu energinya lebih banyak dibandingkan yang udah lanjut usia gitu deh. Terus gimana perusahaan menangani keluhan terkait diskriminasi usia ini Kak? Biasanya nggak terlalu ditanggapin sih, kadang dianggap wajar kayak sebagai kebijakan perusahaan gitu. Oh gitu. Terus apakah kakaknya tuh tahu ada kebijakan dari perusahaan terkait anti diskriminasi gitu nggak Kak? Setahu saya nggak ada kebijakan tertulis ya, semua berjalan berdasarkan kebiasaan aja. Oh ya. Terus apa harapan kakak terhadap perusahaan terkait isu diskriminasi ini Kak? Saya berharap perusahaan bisa memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang usia dan pelatihan untuk semua karyawan gitu. Oke. Selanjutnya untuk yang isu lingkungannya ya Kak. Oke, boleh. Yang pertama, apa yang kakak ketahui nih tentang isu adanya lendir lumut hitam di dalam kemasan? Saya nggak tahu ya begitu. Saya nggak tahu pastinya gimana. Cuman dengar tentang ya simpang siur aja gitu. Jadi nggak tahu pastinya gitu ya Kak? Iya benar. Terus apa langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan kualitas dan kebersihan produk setelah adanya isu tersebut Kak? Ya dengan melakukan cek secara berkala dan mengawasi proses produksi. Oke, terus apakah kakak pernah melihat atau dengar tentang keluhan lain dari pelanggan terkait masalah ini sebelumnya? Nggak ada sih, semuanya aman aja. Oke. Terus bagaimana perusahaan merespon isu ini Kak? Dan apa rencana tindak lanjut yang sedang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan jadi lebih ketat sih dalam proses produksi dan ngelakuin cek sebelum produknya dipasarkan. Oke. Terus yang terakhir, apa nih harapan kakak terhadap perusahaan terkait isu kebersihan produk ini Kak?
Saya berharap kedepannya nggak akan ada hal serupa lagi dan perusahaan bisa jauh lebih baik lagi. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir, dan dari aku sendiri itu udah cukup ya Kak pertanyaannya. Mungkin dari kakaknya ada yang mau ditanya atau disampaikan? Nggak ada Kak. Oke, kalau gitu makasih ya Kak untuk waktunya. Terus sehingga saya bisa wawancara kakak malam ini gitu. Iya Kak, sama-sama. Baik, kalau gitu saya akhiri ya Kak wawancara ini. Selamat malam Kak. Selamat malam. Berikut cuplikan yang dapat saya tampilkan, semoga dapat menambah wawasan baru bagi yang menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.